Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Pada kesempatan kali ini merupakan pertemuan yang ke-6 untuk materi komunikasi bisnis. Kita akan membahas mengenai KD 3.4 menganalisis produk dan pelayanan, dan 4.4 melakukan rekomendasi produk dan pelayanan. Kita masuk ke bab analisis produk dan pelayanan. Jadi pada umumnya masyarakat menginginkan produk yang bermutu dan berkualitas. Selain produknya yang berkualitas, layanan pelanggannya pun haruslah memberikan kepuasan kepada konsumen. Berawal dari keinginan konsumen inilah para pelaku bisnis dituntut untuk meluncurkan produk yang berkualitas serta diiringi oleh pelayanan keluhan ataupun purna jual yang memadai. Untuk lebih memahami materi analisis produk dan pelayanan dalam bisnis ini, kita akan mempelajari mengenai produksi barang dan jasa. Telah kita ketahui bahwa sebuah produk merupakan hasil produksi suatu perusahaan. Jadi kegiatan pemasaran dikatakan berhasil apabila perusahaan atau penjual mampu membujuk konsumen untuk membeli produk yang ditawarkan. Jadi produk dan pelayanan merupakan satu paket dalam memberikan kepuasan bagi pelanggan atau konsumen. Untuk itulah produk dan layanan menjadi sangat penting dalam dunia bisnis dan pemasaran. Produk, barang, dan jasa. Nah, secara umum, menurut Yaslim Saladin, produk itu adalah sekelompok sifat yang berwujud dan tidak berwujud, yang di dalamnya tercakup warna, harga, kemasan, prestise pabrik, prestise pengecer, dan pelayanan yang diberikan konsumen dan pengecer yang dapat diterima konsumen sebagai kepuasan yang ditawarkan terhadap keinginan atau kebutuhan konsumen. Nah, dalam membuat produk, di sini ada beberapa tahap yang harus kita pahami. Ya, yang pertama yaitu adalah perencanaan produk. Jadi perencanaan produk itu adalah proses menciptakan sebuah produk dan menindaklanjutinya sampai produk tersebut diperkenalkan ke pasaran. Selain itu, perusahaan harus memiliki strategi cadangan apabila produk gagal dalam pemasarannya. Jadi yang pertama harus ada tahap perencanaan produk. Yang kedua, pengelompokan produk. Yang dimaksud pengelompokan produk di sini secara garis besar, produk itu dibagi menjadi beberapa aspek, seperti aspek daya tahan produk, kemudian tujuan dalam mengkonsumsi produk, dan wujud produk. Yang ketiga ada sifat produk. Sifat produk, setiap barang itu pasti mempunyai sifat yang berbeda-beda. Sama halnya dengan sifat produk, barang yang dijual oleh produsen pasti berbeda-beda pula. Adapun beberapa sifat atau karakteristik produk yang disukai konsumen diantaranya yaitu harganya murah, perawatan mudah, serta awet dan tahan lama. Yang keempat, tingkatan produk. Nah, produk mempunyai 5 tingkatan yang harus kita ketahui. Ya. Tingkatan tersebut adalah yang pertama tingkatan produk potensial. Jadi produk yang akan mengalami penambahan, perbaikan, dan perubahan di masa datang untuk lebih memuaskan konsumen. Itu yang disebut produk potensial. Yang kedua, produk pelengkap, yaitu penambahan layanan, manfaat, atau kegunaan pada sebuah produk. Yang ketiga, produk harapan, suatu produk yang diharapkan dan disepakati untuk dibeli dengan sebagai atribut dan kondisi tertentu. Yang keempat, tingkatan produk generik, dan yang terakhir adalah tingkatan produk. Terus yang kelima, atribut produk.
Jadi ada beberapa atribut yang menyertai dan melengkapi produk, diantaranya seperti kualitas produk, merek, pengemasan, dan lain sebagainya. Kemudian yang berhubungan dengan barang yaitu harga. Di sini dikatakan bahwasanya harga adalah nilai yang harus dibayar konsumen untuk dapat memiliki, menggunakan, atau mengkonsumsi sebuah barang atau jasa yang dibutuhkan. Nah, jadi jasa itu adalah nilai yang harus dibayar, yang ditukarkan untuk barang yang konsumen inginkan atau konsumen perlukan. Harga di sini terdiri atas beberapa dimensi. Yang di sini ada dua dimensi, ada demand oriented pricing dan cost oriented pricing. Nah, demand oriented pricing itu adalah patokan harga yang ditentukan oleh keadaan pasar dan keinginan konsumen. Terus kemudian cost oriented pricing itu adalah penetapan harga yang tidak berorientasi pada pasar, tetapi berdasar pada cost yang telah dikeluarkan untuk biaya produksi. Nah, jadi itu adalah perbedaan dua dimensi harga. Terus selain itu yang berhubungan dengan produk, yang pasti itu adalah kualitas barang dan jasa. Nah, kualitas barang dan jasa itu merupakan hal penting yang harus diperhatikan oleh pelaku bisnis. Menjaga kualitas barang ataupun jasa dapat menjadikan produk tersebut selalu dicari oleh konsumen. Jadi selain itu kualitas yang baik juga dapat menciptakan hubungan yang harmonis antara produsen dan konsumen. Di sini ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas suatu produk. Yang pertama proses pembuatan produk, perlengkapan, serta pengaturan. Yang kedua aspek penjualan. Ketiga perubahan permintaan konsumen. Keempat peranan inspeksi. Itu merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas suatu produk. Nah, dimensi kualitas produk di sini ada 7. Yang pertama ada kesan kualitas, 2 daya tahan, 3 kinerja, 4 fitur, 5 reliabilitas, 6 estetika, 7 conformance to specification. Maksudnya apa? Conformance to specification yaitu aspek ini bermakna bahwa tidak ditemukannya cacat pada produk dan memenuhi spesifikasi tertentu dari konsumen. Kemudian di sini ada pelayanan barang dan jasa. Yang dimaksud pelayanan di sini adalah suatu aktivitas menyediakan, membantu atau menolong orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Pelayanan itu biasanya sifatnya tidak berwujud, lebih kepada cara perusahaan melayani konsumen, lebih ke jasanya. Terus kemudian dalam pelayanan itu ada beberapa jenis, ada pelayanan internal dan ada pelayanan eksternal. Kalau pelayanan internal itu merupakan pelayanan yang terjadi dalam lingkup internal atau dalam perusahaan. Jadi pelayanannya terhadap para pegawai, manajer dan lain sebagainya yang ada di dalam lingkungannya. Yang kedua jenis pelayanan eksternal. Pelayanan eksternal ini merupakan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat luas atau konsumen. Itu perbedaan jenis pelayanan. Kemudian yang berhubungan dengan karakteristik pelayanan. Jadi pelayanan itu memiliki beberapa karakter. Nah, di sini ada 4 karakter. Yang pertama, pelayanan itu tidak berwujud, tidak ada wujudnya. Tidak berupa barang, melainkan berupa jasa. Yang kedua, pelayanan tak terpisahkan. Jadi barang dan pelayanan itu tidak terpisahkan. Nah, pelanggan akan merasa puas kalau dia dilayani dengan baik selain dia mendapatkan barang yang berkualitas sesuai dengan kebutuhannya. Yang ketiga, pelayanan keanekaragaman. Yang terakhir, pelayanan tak tahan lama. Selain itu, dalam proses kegiatan pelayanan dalam perusahaan itu biasanya ada layanan purna jual.
Apa itu layanan purna jual? Jadi layanan purna jual kalau menurut Philip Kotler itu adalah layanan yang diberikan perusahaan kepada seorang konsumen setelah terjadinya transaksi penjualan. Jadi layanan setelah terjadinya transaksi, setelah terjadinya pembelian. Biasanya berupa garansi, penyediaan aksesoris, pelayanan pemeliharaan dan perbaikan, dan yang terakhir fasilitas dan perlengkapan. Oke, untuk kesempatan kali ini saya cukupkan di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.